Ya, nama saya Ardianto. Saya dari PT Aneka Makmur Sejahtera dan sekarang saya di posisi sebagai GM Sales-nya. Untuk kegiatan kali ini sendiri bagaimana, Pak? Ya, kegiatan ini kan baru pertama kali ya kita adakan di Kalimantan Barat ya. Dan ini terus terang saja ini luar biasa, animonya luar biasa. Pengunjungnya juga kita udah mencapai angka sekitar 10.000 lebih. Dan kita berharap ini bukan hanya pertama kali. Di kedepannya juga akan kita lakukan lagi, tapi bukan di kota ini, mungkin di kota-kota yang seperti Sintang, kemudian Ketapang, yang merupakan komoditas besar ya untuk kategori trail ini. Pak, untuk WR155 sendiri untuk wilayah Kalbar dan sekitarnya bagaimana, Pak, penjualannya? Nah, ini salah satu yang merupakan produk andalan kita ya, karena WR ini terus terang cocok dengan medannya. Dan WR ini penjualan cukup signifikan, terutama di daerah kawasan hulu ya, mulai dari Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Putu Sibau. Dan ini kalau untuk kategori ini, share kita sangat tinggi sekali. Kita mencapai angka 52% untuk kategori sportnya. Pak, itu betul, Pak, klaim sebagai penjualan tertinggi di Indonesia, Pak? Betul. Kita adalah penjualan tertinggi di Indonesia. Betul. 52% untuk kategori ini. Unitnya, Pak, per bulan? Kalau kita per bulan rata-rata sekitar 400 ribu. Iya. Pak, selain kondisi geografis tadi, sebenarnya apa yang jadi faktor pendorong WR sendiri sangat tinggi di sini, Pak? Karena juga gini, kita sebenarnya strategi kita juga kita didukung oleh leasing. Kita juga terus terang saja di daerah ini kan sebenarnya dulunya kan kita di kategori trail ini kan cukup tinggi. Waktu itu kan YT115. Dan ini komoditas yang lama itu muncul kembali gitu loh. Jadi sebenarnya kita juga didukung oleh komunitas. Jadi pembagiannya sebenarnya di sini itu ada dua. Satu yang komoditas, satu yang penggunaannya secara umum seperti di perkebunan. Itu yang gede. Pak, tadi katanya ada komunitas terbesar di sini namanya Westbourne WR, Pak. Itu gimana, Pak? Katanya itu di bawah Mendir, bukan di bawah Yamaha. Gimana, Pak? Ya, betul. Karena bukan hanya dia ya, tapi kita banyak komunitas yang ada di Kalimantan Barat ini. Dan itu memang di bawah binaan kita gitu loh. Jadi memang ini kita sengaja untuk memberikan wadah ya supaya mereka itu berkembang di daerah Kalimantan Barat ini. Pak, kami memperhatikan di stand Yamaha ada penjelasan tentang rangka kokoh, Pak. Ya. Produk Yamaha itu rangkanya kokoh. Ya. Tentang isu yang lagi hangat itu bagaimana, Pak? Jadi gini, isu ini sebenarnya bukan di tempat kita aja ya. Isu ini sudah sangat viral di nasional. Kalau kita di Yamaha Kalbar ini kita tidak menjelekkan kompetitor ya. Kita serahkan opini ini, pendapat ini ke masyarakat. Silakan Anda. Yang kita jelaskan kepada mereka itu adalah bagaimana rangka kita. Kita menjelaskan rangka kita aja. Dan itu impact-nya cukup besar ya. Dan banyak pertanyaan ke dealer. Banyak pertanyaan ke dealer bagaimana rangka kita. Maka kami juga akan open, terbuka menjelaskan bagaimana rangka Yamaha. Dan itu menjadi impact untuk pembelian motor. Rata-rata yang kita dapat itu cukup besar ya. Jadi impact-nya cukup besar. Sehingga dalam bulan ini terus terang saja pertumbuhan penjualan kita kaget kita gitu loh. Terutama kategori seperti Mio, kemudian kita punya Gear, itu sangat perkembangan cukup drastis gitu loh. Ya. Mulai kapan tuh, Pak? Kira-kira, Pak? Ini mulai 2 bulan terakhir ini. Jadi bulan Agustus udah mulai, ditambah September agak sangat udah kayaknya memanas kembali gitu loh. Apa ya, Pak, penjualan yang paling signifikan? Yang terutama Mio sama Gear kita. Ya. Pak, untuk yang Aerox tuh katanya cukup tinggi juga di sini, Pak. Ya, Aerox memang basicnya dari awal sampai sekarang tuh Aerox-nya cukup tinggi. Tapi memang kita produksinya juga tidak signifikan naiknya. Sehingga memang kita keteter untuk memenuhi permintaan pasar gitu loh. Jadi kita memang ada permintaan khusus dengan Yamaha Indonesia agar kita didapat dukungan lah akan stok-stoknya ya. Ya, alhamdulillah bulan ini kita mendapat angin segar lagi bahwa bulan ini kita sudah mulai dipenuhi permintaan kita. Pak, ini yang dipamerkan di sini sasis dengan teknologi baru apa emang dengan adanya fenomena ini baru kita dipamerkan, Pak? Sebetulnya kita udah lama ya kita lakukan seperti ini ya. Cuma dulunya kita tidak secara terbuka begini ya. Kita waktu itu tidak konsen gitu, tidak fokus ke dalam hal kerangka teknologi kita ini. Cuma sekarang adanya pertanyaan dari masyarakat ke showroom kita juga harus terbuka kepada masyarakat karena kita nggak mau
jual kucing dalam karung, Pak. Jadi kita benar-benar terbuka kepada masyarakat. Apa sih yang kita jual di dalam teknologi kerangka ini, Pak? Gitu. Pak, boleh dielaborasi lagi sih Pak terkait kelebihan kerangka Yamaha itu apa sih Pak? Sebenarnya kerangka ini kan sebenarnya banyak ya, banyak kelebihan-kelebihan. Kalau secara teknis mungkin akan dibicarakan di tenis ya. Tapi kalau dari sisi kita di marketing dan sales, sebenarnya kerangka ini merupakan salah satu selling point bagi kami untuk melakukan penjualan kami, Pak. Kita di total ya sekarang akumulasi 32%. Untuk all ya, untuk all. Tertinggi Pak di Kalimantan. Kita rata-rata kalau di Kalimantan sekitar angka 30 sampai 37 ya. Nah, kalau di Kalimantan ya. Maksudnya di antara main dealer lainnya, misalkan ada STSJ, itu lebih tinggi. Hampir par lah kita dengan dia, nggak terlalu jauh berbeda. Ya kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Memang Kalimantan ini kan sebenarnya salah satu market share yang bagus ya di luar Sulawesi. Kalau Sulawesi kan Bapak udah tahu lah ya, Sulawesi tinggi sekali. Kita di sini juga nggak terlalu rendah gitu loh. Kita masih nomor 2 lah kalau untuk level nasional kita. Di Kalimantan ini psikologis konsumen itu apa ya Pak? Gimana? Psikologis konsumennya di Kalimantan ini seperti apa tuh? Gimana maksudnya? Psikologisnya dia lebih memilih. Oh, kalau seperti apa? sebenarnya gini, orang-orang sini sebenarnya ya kategorinya tuh ada, kita bisa bagi beberapa item ya. Orang sini itu adalah orang stylish. Orang stylish. Jadi orang Kalimantan Barat ini adalah orang stylish. Kenapa Aerox pertama kali kita diluncurkan yang bisa jualan tuh di Kalimantan Barat? Orang di sini tuh stylish. Aerox kita tuh stylish. Jadi ada produk baru yang stylish, mereka lebih suka. Gitu loh. Kita sebagai contoh aja antara Aerox sama NMAX. Dulunya Aerox itu lebih kenceng dibanding NMAX. Tapi begitu Aerox berkembang, itu diikuti oleh NMAX. Karena orang-orang sini itu lebih sukanya model-model yang aerodinamis mereka. Ya. Tapi Aerox tertinggi Pak ya selama ini Pak ya? Iya, betul. Sebelum ada WR-nya. Iya, Aerox tertinggi. Tapi untuk model classy kalah sama yang model. Nah, classy ini mereka lebih senang yang model seperti Villano sekarang. Villano. Kenapa? Karena Villano itu katanya lebih lebih stylish dibandingkan dengan yang lama. Nah, itu. Lebih mahal Pak ya? Lebih hot. Lebih Betul. mahal ya Pak? Iya pasti lebih mahal. Tapi orang sini nggak permasalahkan harga ya. Orang Kalimantan Barat ini yang paling utama adalah terkait dengan hatinya gitu loh. Kalau dia udah kena harga berapa pun oke. Contoh WR kita cukup tinggi harganya kan. Tapi kan mereka juga mau beli. Bahkan kita bikin namanya WR Support Moto. Itu kan permintaannya luar biasa Pak. Itu harga di Jakarta sama di Jawa sama di sini sama Pak ya Pak? Ada selisih masalah pengiriman dan masalah asuransi aja Pak. Tapi nggak signifikan Pak? Tidak signifikan. Ya. Cukup tinggi juga Pak Ya. custom itu Pak. Gimana? Kalau permintaan supermoto itu di sini cukup. Sangat tinggi Pak. Kalau itu kita sudah angka sekitar 55% sampai 60%. Yamaha NECA itu bikin supermoto ya? Iya betul. Karena itu atas permintaan dari customer kita bikin. Itu bikin sendiri Pak? Ya, kita kerjasama dengan pihak vendor ya. Kan ada vendor-vendor kita. Sama Ray Pak, Mekar? One Stop ya? Hah? One Stop. One Stop. Ya. Jakarta Pak ya? Pontianak. Itu ada. Pontianak ada.